أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, wal afiat. Yang dengan semua nikmat tersebut di malam hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali bersama-sama di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melanjutkan taklim, dan sekarang bukan taklim rutin tapi taklim tematik dengan tema apa sekarang jemaah? Mau dibawa kemana? Antum tuh mau dibawa kemana sekarang? Itu tema kita malam hari ini. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah rahimakumullah. Dulu sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini, dan kita tidak pernah mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilahirkan ke muka bumi ini. Namun kita harus beriman, karena Allah sudah menakdirkan kita untuk hidup di muka bumi ini. Selama 9 bulan sebelum kita dilahirkan ke bumi ini, kita berada di dalam rahim ibu 9 bulan. Kemudian ketika kita dilahirkan, maka kita melihat orang tua kita melihat gunung, melihat rumah, dan sebagainya. Dan pada hakikatnya hidup bagi seorang muslim adalah sebuah perjalanan. Perjalanan menuju Rabb-nya. Jamaah, kalau kita melakukan perjalanan safar umpamanya, rombongan, naik mobil, kemudian kita katakan kepada supirnya, ayo Pak, jalan, kemana kita? Kemudian supirnya bilang, nggak tahu tujuan itu mau kemana kira, jemaah. Maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, tersesat karena dia nggak tahu tujuan, nggak punya tujuan perginya, jemaah. Yang kedua, membahayakan orang lain, orang di sekitarnya. Atau yang ketiga, mungkin masuk jurang karena nggak tahu tujuan kemana dia akan pergi. Nah, begitu juga kita, jemaah. Kita sudah dilahirkan ke muka bumi ini. Kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita, maka mau dibawa kemana diri kita ini, jemaah? Mungkin bisa tersesat di persimpangan jalan, atau mungkin bisa binasa. Maka hendaknya seorang muslim tahu tujuan ketika mereka diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira untuk apa kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah? Begitu dilahirkan, kita melihat orang tua kita, melihat alam semesta ini. Maka kata para ulama, tujuan hidup pertama kita, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 12.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, jemaah. Yatanazzalul amru bainahunna. Dan Allah memerintahkan, perintah Allah turun berulang kali, turun pada keduanya di antara bumi dan langit. Lita'lamu, nah ini jemaah, agar kau ini mengetahui, Allah menciptakan 7 lapis langit, Allah menciptakan 7 lapis bumi. Setiap lapisan langit itu ada penghuninya. Siapa penghuninya jemaah? Para malaikat Allah penjaga pintu langit, dan juga para nabi dan rasul. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, ketika Mi'raj ke atas, Nabi bertemu para nabi dan rasul. Di langit pertama, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi siapa jemaah? Nabi Adam AS. Terus naik ke langit kedua, sampai langit ke-7. Ini menunjukkan Allah menciptakan 7 lapis langit yang dihuni para penduduk langit, di antaranya para malaikat dan juga para nabi dan rasul. Lita'lamu, agar kalian mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah lanjutkan, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi ketika kita dilahirkan ke muka bumi, kita melihat gunung, kita melihat alam semesta, ketahuilah itu semua adalah hasil penciptaan Allah. Dan para ulama mengatakan pada surat At-Talaq ini, bahwasanya Allah mengabarkan dialah yang menciptakan langit 7 lapis, bumi 7 lapis, dan apa yang ada di antara keduanya, ada planet dan sebagainya. Kemudian Allah pun menurunkan perintahnya, baik perintah syar'i, yaitu agamanya, dan perintah kauni, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Kemudian Allah mengatakan lita'lamu, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu jamaah. Dan ini kata para ulama, tujuan hidup yang pertama kita di dunia yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan hidup yang pertama kali. Mengenal Allah melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, kemudian perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua dinamakan dengan tauhid apa jemaah? Rububiyah dan asma wa sifat. Tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam rububiyahnya. Allah mengatakan Allah menciptakan, Allah Maha menciptakan 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Kemudian Al-Khalaq, Allah Maha Pencipta, ini nama dan sifat-sifatnya. Maka tujuan pertama kita dilahirkan oleh Allah ke muka bumi ini untuk mengenal Allah. Antum harus tahu dulu siapa Rabb antum, Allah. Siapa sih Allah? Allah yang Maha menghidupkan, yang Maha mematikan, yang Maha memberikan rizki. Kadang ada sebagian orang hidup di dunia ini, rizkinya tergantung orang lain dia. Padahal dia hafal tuh Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Tapi ketika dia PHK, sebagian orang mengatakan, Pak tolong jangan PHK saya Pak. Nanti siapa yang ngasih nafkah istri dan anak-anak saya? Siapa yang ngasih makan? Berarti dia belum kenal Allah ya Pak. Masih ngambang tujuan hidupnya di muka bumi ini. Atau mungkin sebagian wanita yang ditinggal mati suaminya, dia mengatakan, ya, kepada siapa lagi nanti saya bergantung? Siapa lagi nanti yang akan memberikan saya dan anak-anak ini makan? Siapa lagi yang akan memberikan rizki? Berarti dia belum kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Ar-Razzaq, kata Allah. Allah adalah sang Maha memberikan rizki. Dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, nahnu narzuquk, kami yang berikan kalian rizki. Jadi gak usah khawatir ya, bukan bos kita, bukan perusahaan kita. Berarti tujuan hidup yang pertama dia belum kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan berikutnya, kenapa kita diciptakan di muka bumi ini? Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56,
Allah menegaskan tujuan hidup manusia agar dia tahu kemana goalnya, kemana targetnya di dalam hidup di dunia ini. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk apa jemaah? Beribadah kepadaku. Jadi yang pertama tujuan Allah menciptakan kita untuk mengenal Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Maka antum perlu belajar tauhid jemaah. Tauhid rububiyah biar kita kenal sama Allah. Ada sebagian orang yang enggak kenal sama Allah sehingga melakukan kesyirikan. Di satu sisi dia beribadah kepada Allah, di sisi lain dia beribadah kepada selain Allah. Buktinya, contoh ya yang nyata. Ketika seorang ingin mengadakan hajatan umpamanya. Hajatan, bukan di gedung nih. Ya, bukan di gedung, hajatan ya. Kemudian sebagian orang biasanya untuk mencegah terjadinya hujan ketika hari hajatan biasanya manggil siapa tuh? Nah, dia enggak kenal Allah tuh. Dia enggak kenal Allah. Ada enggak yang kayak gitu jemaah? Masih terjadi sampai sekarang? Masih, ternyata banyak orang yang belum kenal sama Allah. Tapi kalau kita lihat KTP-nya, oh Islam. Islam. Dia panggil pawang hujan, dia bayar. Dia katakan kepada pawang hujan, Mas, nanti hari Senin atau hari Ahad, saya mau mengadakan hajatan. Tolong ya Mas, cegah jangan sampai terjadi hujan di hari tersebut. Wah, Masya Allah. Akhirnya apa? Bikin sajen. Biasanya sapu lidi itu jemaah. Ya enggak? Sapu lidi tancapin apa biasanya? Cabai-cabean. Iya kan ada cabai gitu kan ya. Ada cabai rawit, cabai hijau, cabai merah, macam-macam. Maksudnya biar apa? Biar hujan nggak turun. Berarti belum kenal Allah nih orang. Ya. Hidup sudah lama, 40 tahun, 50 tahun masih manggil pawang hujan. Nggak tahu tujuan dia diciptakan tuh. Mau dibawa kemana tuh orang? Ya. Akhirnya berbuat syirik. Begitu turun hujan, kira-kira gimana jemaah? Oh, kayaknya ibu kurang nih amplopnya bu. Hujannya turun jadinya. Kurang tebal jadinya hujannya turun gitu. Oh maaf deh Pak Dukun gitu. Ya subhanallah jemaah. Gak kenal Allah. Banyak. Nah yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kita sudah hafal semua ayatnya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Di ayat ini para ulama menegaskan beribadah ini hubungannya dengan tauhid uluhiyah. Kalau tadi ya tauhid rububiyah dengan asma wa sifat. Nah, tadi kan ada al-khalaq. Ya, Allah Maha menciptakan. Dari seluruh nama dan sifat Allah, sekarang saya tanya sama antum. Mana yang paling agung di antara nama dan sifat Allah? Apa kira-kira jawabannya? Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Ghani, Al-Qadir, Al-Khalaq, Al-A'la, As-Sami', Al-Basir. Mana yang kira-kira yang paling agung dari semua nama dan sifat Allah? Antum kenal enggak sama Allah? Coba tanya. Hah? Enggak, kan banyak tuh Asmaul Husna. As-Sami', Al-Basir, Al-Ghani, ya, As-Samad. Ana mau ngetes antum kenal enggak nih sama Allah? Di antara sekian banyak Asmaul Husna, mana nama yang paling agung bagi Allah? Allah sendiri jamaah. Allah sebelum yang lainnya. Sebelum Ar-Rahman, sebelum Ar-Rahim, sebelum Ar-Razzaq. Mana dalil? Walillahil Asmaul Husna. Dan bagi Allah lah setiap Asmaul Husna. Jadi dari seluruh nama dan sifat-sifat Allah yang agung, yang paling agung adalah nama Allah sendiri jamaah. Makanya ketika kita baca basmalah, sebelum Ar-Rahman Ar-Rahim apa dulu? Allah dulu. Bismi Allah. Bi ismi Allah. Dengan nama Allah. Baru masuk Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim. Oh baru kenal Ustaz sekarang. Alhamdulillah. Berarti antum tahu tujuan hidup antum. Kenal sama Allah. Oh ternyata dari sekian banyak Asmaul Husna, yang paling agung ya nama Allah sendiri. Makanya dikatakan Bismillahirrahman Ar-Rahman baru Ar-Rahim. Dengan nama Allah, bukan dengan nama Ar-Rahman Ar-Rahim kemudian baru Allah, enggak jemaah. Ya. Yaitu tauhid asma wa sifat. Atau banyak juga sebagian orang yang belum kenal sama Allah. Kalau beribadah mungkin tahu, oh saya diciptakan untuk beribadah Ustaz. Jin juga untuk beribadah, saya juga untuk beribadah. Tapi kenal enggak sama Allah? Yang jadi masalah biasanya tauhid asma wa sifat. Ada sebagian orang ketika ditanya di mana Allah, mereka menjawab sebagiannya apa jemaah?
Di mana-mana, fi kulli makan. Ya, di mana-mana. Ada sebagian orang jawab di hati Ustaz. Oh Masya Allah, wihdatul wujud. Ya kan? Allah menyatu dengan makhluknya. Di 7 atau di 8 tempat Allah mengatakan dirinya sendiri menetapkan bahwasanya Allah di langit, di arsy. Ya. Di antaranya di surat Toha, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Makanya kenal sama Allah dulu jamaah. Kenal dulu sama Allah. Ya, ini bagian tauhid asma wa sifat. Rahman beristiwa di atas arsy. Beristiwa itu apa sih? Apa duduk seperti ini? Ya bersemayam duduk di kursi gitu? Enggak. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, istiwa bermakna al-ulu. Al-ulu itu tinggi di atas ketinggiannya. Tinggi di atas ketinggiannya. Nah, itu kita kenalan tuh sama Allah, belajar tauhid rububiyah. Kalau tauhid rububiyah ana yakin enggak bermasalah. Biasanya asma wa sifat itu bermasalah. Allah turun enggak jemaah? Allah tuh punya sifat turun jemaah. Turun. Kalau turun tuh dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Atas ke bawah. Ya, Allah punya sifat turun. Masuk tauhid asma wa sifat. Antum kenalan tuh. Kapan Allah turun? Ketika sepertiga malam. Apanya yang turun? Ini bagian mengenal Allah nih. Zatnya Allah turun atau rahmatnya Allah turun? Wow, ini khilaf para ulama di sini. Apa jemaah? Zat Allah turun, ya dari arsy turun, atau rahmatnya Allah turun? Zatnya Allah turun jemaah. Di setiap sepertiga malam menantang para hambanya, barang siapa yang bangun malam, ya, kemudian dia sholat dan berdoa kepadaku, niscaya aku akan ijabah kabulkan. Zatnya Allah turun di sepertiga malam. Tapi kita tidak boleh membayangkan bagaimana turunnya Allah. Jangan serupakan Allah dengan makhluk. Tuh kita kenal Allah dulu jemaah. Tujuan yang pertama. Baru yang kedua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masuk tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mendefinisikan makna ibadah. Kan kita ini diciptakan sama Allah, jin, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sekarang ana tanya sama antum semua, apa sih makna ibadah? Apa itu ibadah? Siapa yang bisa jawab? Boleh pulang. Apa makna ibadah? Ayo kita ibadah. Ayo, apa sih ibadah itu? Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mendefinisikan ibadah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Beliau mengatakan suatu kata yang mencakup setiap perkara. Ya, ibadah adalah suatu kata yang mencakup setiap perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Ya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Baik yang zahir maupun yang batin, itu makna ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi setiap perkara yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah, ya, baik perkataan, perbuatan, zahir atau batin, itu yang dinamakan ibadah. Kemudian beliau memberikan contoh ibadah lahir misalnya. Apa saja contoh ibadah lahir kira-kira jemaah? Seperti sholat, puasa, zakat. Ya, zahir dia tampak. Adapun ibadah batin apa kira-kira contohnya? Tawakal, syukur, ya, muraqabah, inabah, ya, dan sebagainya. Nah, ini ibadah secara batin. Maka jadikanlah tujuan hidup kita tuh targetnya akhirat jemaah. Surga. Itu yang akan kita tuju. Dan Allah berfirman wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal jemaah. Kita nih hidup di dunia, kata Nabi SAW, umur umatku 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lewat dari itu. Jadi sebenarnya kita bisa berhitung nih, bisa hitung-hitungan. Ya, umur antum berapa ya? Kalau goal sukses 60, alhamdulillah masih hidup juga mungkin sampai 70. Yang 70 masih hidup,
Ya bonus berarti itu. Ya. Ana tanya sekarang di sini ada nggak yang usianya lebih dari 70 tahun? Masih 17 tahun ke atas semua, Masya Allah. Ya. 60 sampai 70 tahun dunia antum. Dan kita tuh sebenarnya nggak enak jemaah begitu dilahirkan ke dunia. Makanya tadi ana bilang kita nggak pernah ngasih proposal ke Allah. Ya Allah tolong dong lahirin aku ke dunia lewat siapa? Enggak. Tapi kita beriman sama takdir Allah. Ya udah kita sudah dilahirkan melalui perantara orang tua kita. Ya sudah. Ya. Dan dunia ini tempatnya masalah. Jadi antum jangan berkhayal deh kalau hidup tuh nggak ada masalah. Enggak. Karena kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara jemaah. Buat orang-orang mukmin dan surga buat orang-orang kafir. Ya udah kita nggak usah iri, emang ini surganya mereka. Penjara kita yang namanya penjara, enak nggak di penjara jemaah? Nggak bebas. Ya. Yang tadinya pengen makan enak, tiba-tiba masuk bulan Ramadan disuruh puasa, tahan dulu. Ya. Yang udah ngitung-ngitung uang, banyak uang aneh, ternyata harus sedekah, ada zakat. Jangan masuk ke dalam ayat alhaakumut takatsur. Celaka orang-orang yang mengumpulkan harta itu. Dikumpulin sama dia. Hatta zur tumul maqabir. Dia pikir dia bawa tuh hartanya sampai kuburannya tuh. Begitu juga ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang-orang yang suka mengumpat, yang suka mencela. Biasanya orang-orang kaya tuh jamaah. Orang-orang kaya yang sombong tuh yang suka mengumpat, yang suka ngumpulin harta banyak-banyak, dia hitung-hitung, tuh orang yang suka mengumpat dan mencela. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan. Ya. Siapa sih orang yang suka ngumpat, yang suka mencela? Ya. Itu mereka kata Allah, yang suka mengumpulkan harta wa'addada, terus ngitung-ngitung tuh, ngitung harta kerjaannya, ngecek ATM, banyak, cek lagi gitu ya. Dia nggak tahu di situ ada hak orang lain. Biasanya orang-orang yang suka ngitung-ngitung harta, numpuk-numpuk harta itu, ya, itu sukanya ngumpat orang lain, merendahkan orang lain. Makanya ada sebagian bos-bos itu, kalau anak buahnya salah sedikit, ya, marahnya besar, ya nggak? Ini banyak anak buah apa banyak bos di sini? Banyak bos ini di sini, masya. Ini muka-muka bos semua nih, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Maka antum kalau jadi bos sabar ya, jangan marah-marah. Ya, nanti masuk ayat tersebut. Boleh ngumpul harta, boleh nggak jadi masalah. Ya, tapi ingat di situ ada hak orang lain. Ada yang sebagian orang tuh ngumpulin hartanya di berangkas. Ya, dia nggak tahu di situ ada hak orang lain, ada sedekah, ada zakat dan sebagainya. Dan Nabi SAW bersabda, man kanatid dunya hammah. Nah ini jamaah. Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia. Makanya kita harus tahu tujuan. Mau tujuan dunia, oke silakan. Antum mau tujuan dunia nih. Hidup antum mau dibawa ke dunia, silakan. Antum mau dibawa ke akhirat, silakan. Nggak ada pilihan ketiga. Maka Nabi bersabda, barang siapa yang tujuan hidupnya dunia, farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan cerai beraikan urusannya, berantakin sama Allah jemaah. Diberantakin sama Allah. Kita sudah dilahirkan bukannya beribadah kepada Allah, enggak, dia kumpulin tuh dunia. Kita sekolah berapa tahun tuh jemaah? TK, SD, SMP, ya kan? SMA. Nggak jarang juga begitu kita kuliah, kita milih-milih nih universitas yang bonafit, yang bagus. Tujuannya apa? Nanti kalau saya pilih jurusan ini, nah kemudian saya lulus, saya melamar pekerjaan, 6 bulan kayaknya punya mobil nih. Setahun punya rumah, nggak tahu gimana caranya. Ya. Dunia terus jemaah. Sudah masuk kerja, dapat dunia, ya kurang. Dia lanjut sekolah lagi S2 dengan harapan apa? Naik jabatan, kemudian gajinya lebih besar lagi, dunia lagi jemaah. Nggak puas, sekolah lagi dia S3. Dengan S3 nih aneh bisa megang perusahaan dunia jemaah. Aneh pegang perusahaan ini kalau aneh lulus S3, kejar lagi tuntut ilmu buat dunia. Allah cerai beraikan tuh urusannya. Makanya jemaah kalau kita lihat di berita-berita ya,
Kadang miris kita, ya, sebagian kaum muslimin yang harusnya hari tuanya, ya, dia nikmati bersama keluarganya, tiba-tiba apa? Ditangkap sama KPK umpamanya. Ya. Iya nggak Pak? Kalau kita lihat dari luar, enak ya si Fulan nih, luar biasa rumahnya gedong, mobilnya tuh, luar biasa kayak showroom. Nggak tahu showroom, nggak tahu bengkel mobil tuh dia buka. Mobilnya banyak ya, mungkin kalau kita lihat dari luar, masya Allah. Tapi seminggu kemudian ada berita ditangkap KPK jemaah. Allah cerai beraikan urusannya, udah enak-enak di posisi, dapat posisi dia lupa tuh. Dia kejar dunia terus. Sifat wudu Nabi nggak tahu, sifat sholat Nabi nggak tahu. Bahkan baca Al-Quran membedakan mana ba sama ta ketukar tuh. Titiknya 2 di atas dibaca ba. Wah, masya Allah. Gelarnya apa? Profesor. Wah, 0 besar jemaah. 0 besar. Allah cerai beraikan urusannya, kata Nabi SAW. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, ya. Dan menjadikan kefakiran di 2 pelupuk matanya, ya. Tuh kalau antum tujuan hidupnya dunia, hati-hati tuh. Ada ancaman dari Nabi. Kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, ya. Dan ia tidak mendapatkan bagian dari dunia kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi gelap, berangkat gelap, bertahun-tahun, jemaah. Bertahun-tahun. Dikejar terus, lembur. Enggak kaya-kaya. Kenapa? Niatnya dunia. Udah Allah tetapkan segitu, antum dapat segitu aja. Itu kalau orang tujuan hidupnya untuk mengejar dunia. Kemudian bagaimana kalau ada orang tujuan hidupnya untuk mengejar akhirat? Maka kata Nabi SAW, وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ, dan barang siapa yang niat atau tujuan hidupnya untuk akhiratnya, maka kata Nabi SAW, jama'allahu amrahu, ya, Allah akan mengumpulkan urusannya. Kalau tadi karena dunia Allah cerai beraikan urusannya, tapi kalau ada orang tujuan hidupnya akhirat, mungkin dia kerja, berangkat gelap, pulang gelap, tapi niatnya dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya kerja niat untuk menafkahi keluarga. Ya, kalau saya dapat harta, sebagian saya sedekahkan untuk orang-orang yang membutuhkan, saya sedekahkan untuk orang tua saya. Niatnya akhirat terus, makanya orang zuhud itu jemaah. Bukan berarti pakaiannya kumel, kucel ya kan di masjid terus sampai kurus enggak makan-makan, itu bukan zuhud jemaah. Definisi zuhud itu, ya, meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada gunanya buat akhirat kita, itu zuhud. Sekalipun dia naik Mercy, sekalipun dia naik Lamborghini, sekalipun dia jadi bos pakaian berdasi, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat buat akhiratnya, zuhud. Karena sebagian orang tuh mendefinisikan zuhud itu keliru. Dipikir zuhud itu apa? Pakaian kumel, ya, kemudian di masjid terus pikiran, ya. Kalau ditanya, nanti makannya gimana? Nanti Allah yang ngasih makan. Masya Allah. Ya. Itu bukan tawakul jemaah. Ya kalau kita misalkan mau kenyang, ya kita harus cari sebab. Sebabnya apa? Makan. Bagaimana mencari makan? Maka kita harus cari nafkah jemaah. Karena sebagian orang tuh tawakalnya salah. Ya, tawakalnya salah. Maka Nabi tegaskan di sini, barang siapa yang tujuan hidupnya akhirat, ya, maka Allah akan mengumpulkan urusannya. Antum tenang aja, ya. Kayak antum nih yang mau nuntut ilmu, ya, jangan ada terbesit sedikit pun untuk dipuji sama orang, jangan ya mak. Untuk disanjung sama tetangga, ih hebat nih, alim nih dia nih, ya. Jangan. Antum menuntut ilmu, antum bekerja niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti antum akan dikumpulkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Nabi SAW, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan menjadikan kekayaan di hatinya. Kaya hati antum jemaah. Ada orang kaya jemaah, ada orang kaya, tapi hatinya nggak kaya, galau terus. Galau terus, berarti ini Allah nggak kasih kekayaan pada hatinya. Ada sebagian orang punya spring bed bagus, nomor satu dia. Tapi ketika malam dia naik tempat tidurnya, ranjangnya, matanya nggak bisa terpejam. Kecuali kalau dia minum obat tidur baru bisa terpejam. Tapi kalau dia duduk di majelis ilmu, senderan dia bisa tidur semua. Gimana tuh? Ya, di rumahnya dia nggak bisa tidur.
Di majelis ilmu dia, wah tidur gitu ya. Ada sakinah katanya. Di rumah saya nggak ada sakinah, Ustaz. Di sini ada sakinah, rahmat, malaikat menaungi, ya kan? Disebut-sebut Allah, jadi saya bisa tidur pulas. Apalagi kalau khotib Jumat, ya nggak? Oh, di rumahnya sih nggak bisa tidur. Begitu khotib Jumat lagi ceramah, tidur dia. Sambil duduk malah tidur. Dapat sakinah dari khotib, ya nggak? Ada nggak di sini yang begitu? Banyak. Jadi Allah akan jadikan kekayaan di hatinya kalau tujuan kita tuh niat kita akhirat, jamaah. Wa atathud dunya wa hiya raghimah. Nah, ini kata Nabi SAW, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina dina tuh. Dunia datang sama kita. Kalau kita tujuannya mencari akhiratnya, mah. Keutamanya kalau orang tujuannya akhirat tuh, pertama Allah kumpulkan urusannya. Kemudian Allah jadikan kekayaan di hati kita, enggak galau, ya. Enggak galau. Ada orang kaya galau, mikirin hutang sana, hutang sini, pajak sana, pajak sini. Ya, Anda pernah nih ngajar seseorang ya, orang kaya ya. Itu surat tanahnya, dia punya rumah di mana-mana, kendaraan di mana-mana ya. Itu satu lemari. Masya Allah, Pak, ini surat tanah itu satu lemari gitu. Iya, tapi yang Anda dengar dia susah tidur, jemaah. Susah tidur. Kenapa? Galau. Orang banyak harta biasanya gimana, jemaah? Tenang apa enggak tenang kira-kira? Enggak tenang. Kenapa? Karena dia yang bakal jaga hartanya. Tapi kalau orang banyak ilmunya, punya ilmu, tenang apa enggak? Tenang, karena ilmu yang akan menjaganya, jemaah. Ilmu yang akan menjaga dirinya. Kalau kita punya banyak harta, kita khawatir. Wah, nanti jangan-jangan mobil ini diambil nih, motor ini diambil. Nanti uang saya diberangkas diambil. Akhirnya apa? Pasang sisi TV banyak, nyewa satpam, segala macam. Enggak tenang hidup kita. Tapi kalau kita punya ilmu, ilmu yang akan menjaga kita. Nah, ini keutamaan orang yang niatnya untuk mengejar akhirat. Jadi silakan pilih tujuan hidup antum. Dunia silakan, Allah kasih itu dunia. Tapi ingat, Allah cerai beraikan urusan antum. Akhirat silakan, Allah kumpulkan urusan antum. Allah kasih kekayaan di hati antum. Kemudian ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini menipu, jamaah. Hanya tipuan, senda gurau belaka. Ya, di dalam surat Ali Imran ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur," kata Allah. Kehidupan dunia itu ya tidak lain hanyalah kesenangan dan senda gurau belaka. Kesenangan dan senda gurau belaka. Di dunia ini sebagian orang lupa tujuan penciptaan dia. Akhirnya dia diciptakan Allah, dia pikir dia hanya untuk makan. Ada sebagian orang ya yang hobi kuliner ya, mah, ya enggak? Jadi hidupnya dihabiskan buat keliling kota, kuliner sana, kuliner sini, ya kan? Waktu sholat dia lalai, enggak sholat, bolong-bolong. Bahkan ini terjadi pada sebagian penuntut ilmu ketika bulan Ramadan. Biasanya terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wisata kuliner. Ya, iktikaf pindah dari masjid satu ke masjid lainnya untuk mencari menu, menu sahur sama menu berbuka. Di masjid itu tuh kebuli, yuk, gitu kan. Akhirnya wisata kuliner ya. Yang tadinya niatnya lillahi ta'ala berubah akhirnya kan. Dia cari dunia, dia cari nasi kebuli. Dia cari nasi biryani, bukan cari ridha Allah, jemaah. Ada nggak yang gitu? Pengalaman? Di situ ini telepon DKM-nya, Pak, di situ ada buka puasa bersama nggak, Pak? Ada menunya apa? Biryani, oke, kita ke situ, Pak, daftar gitu. Wisata kuliner jadinya, bukan lillahi ta'ala, lit to'am jadinya. Antum iktikaf lit to'am. Maka hati-hati, jemaah. Dan senda gurau belaka, kesenangan dan senda gurau belaka. Maka antum ketika hidup di dunia kurangi banyak tertawa, terbahak-bahak. Ada sebagian orang kalau ketawa tuh, wah, masya Allah. Ya. Kata Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan banyak menangis dibandingkan tertawa. Ya. Kalian akan banyak menangis dibandingkan tertawa. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu. Tapi Nabi tidak memberitahu para sahabat. Khawatir apa? Para sahabat menghabisi hari-harinya dengan tangisan, ya, mah. Dengan tangisan. Ada sebagian orang yang berbuat dosa sambil ketawa tuh ada, ya, mah. Minum miras, ya.
Baca bismillah lagi, bismillah. Miras. Ini adab katanya. Adab minum miras baca bismillah jamaah. Astagfirullah, istighfar antum bukan basmalah. Ya. Maka hati-hati terhadap tipuan dunia ini. Begitu juga Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ya, ayat 20. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini laib. Laib itu permainan. Permainan. Ya. Banyak kita tuh kalau kita hitung waktu 24 jam habisnya buat apa jamaah? Silakan antum kalkulasikan sendiri. Ya, buat kerja dari hari Senin sampai Sabtu umpamanya atau sampai Jumat. Dari jam sekian sampai jam sekian. Buat baca Quran. Kapan tuh? Sebulan sekali Ustaz. Atau seminggu sekali. Atau saya baca Quran Ustaz dalam sholat tapi. Gitu kan. Coba antum kalkulasikan. Ya. Selama 24 jam buat dunia berapa, buat akhirat berapa. Benar nggak harus seimbang ya mah? Benar nggak hidup dunia ini harus seimbang Ustaz sama akhirat? Oke, kalau harus seimbang 24 jam dibagi 2. Berapa jamaah? 12 jam. 12 jam antum buat dunia, 12 jam buat akhirat, sanggup nggak antum? Jadi nggak benar jamaah, dunia setengah, akhirat setengah. Tujuan kita nih, tujuan agung kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Jadi semuanya tuh bisa kita niatkan ibadah, bisa jamaah. Aktivitas kita 24 jam kalau antum niatkan untuk ibadah kepada Allah, maka semuanya bernilai ibadah, tergantung niat kita. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Ya. Zinah itu zinatun itu perhiasan. Kemudian wa tafakhuru bainakum. Wa tafakhurun bainakum, dan bermegah-megahan di antara kalian. Kalau kita lihat ya, sebagian orang tuh saling bermegah-megahan dalam bangunan, dalam rumah tuh biasanya ya. Bangun rumah, rumahnya sudah jadi bagus ya. Dia lihat keker, dia keluar rumah, dia keker, kayaknya kurang nih. Ana tingkat dulu deh, tingkat 2. Dia keluar lagi padahal udah bagus tuh rumah jemaah. Ya. Merasa ada yang kurang, kayaknya kurang, ana ganti semuanya jati semua. Udah diganti jati, udah bagus, wah dikeker lagi dari luar, bagus nih. Begitu masuk, mati dia. Belum sempat menikmati hasil jerih payah bermegah-megahan dalam rumah. Maka hati-hati jamaah. Dia bangun rumah di atas bumi, dia lupa membangun rumah yang di bawah bumi, liang lahat, alam barzakhnya lupa dia bangun itu. Sudah disiapkan buat kita belum nih? Alam barzakh kita dengan amal soleh kita, agar alam barzakh kita ini dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan. Ada sebagian orang lupa, dia bangun rumahnya di atas bumi, di bawah bumi dia lupa. Maka ada sebagian ulama yang di dalam rumahnya tuh dia bangun liang lahatnya, sengaja digali. Sebelum tidur dia lihat dulu. Suatu saat nanti saya bakal masuk ke dalam liang lahat ini. Jadi nggak apa-apa juga kalau antum mau gali itu sebelum tidur antum lihat dulu, introspeksi. Mungkin sekarang bisa kita tidur di spring bed. Bisa jadi pagi-pagi bangun sudah berkalang tanah. Banyak gak orang tidur gak bangun-bangun lagi? Banyak ya maaf. Banyak. Yang sudah sakit bertahun-tahun gak mati-mati. Tapi yang sehat tidur besoknya mati ya maaf. Ada seorang kakek ya, dia masih hidup ya, dia melihat kematian cucunya, anaknya mati ya, tetangganya mati, dianya panjang umur jemaah. Jadi sebenarnya kalau antum minta panjang umur, konsekuensinya bakal mengalami sakit ya, kepedihan hati. Melihat orang-orang tercinta meninggalkan kita, itu konsekuensi minta panjang umur. Banyak melihat kematian dari teman-teman kita, karib kerabat kita dan sebagainya. Wa takatsuru fil amwali wal aulad, ya. Serta berbangga-bangga dengan banyaknya anak, ya. Dengan banyaknya harta. Itu sifat dari dunia jemaah. Makanya biasanya kalau ketemu sama teman biasanya ditanya apa setelah kabar, gimana kabar antum? Terus yang ditanya apa biasanya? Udah berkeluarga belum gitu kan?
Ada sebagian tanya istrinya berapa gitu kan. Masya Allah. Ada yang tanya lagi berapa anaknya. Saling berbangga-bangga mereka tuh dengan harta. Antum sekarang mobilnya udah berapa? Banyak tuh Hot Wheels. Mobil-mobilan. Berbangga-bangga dia sama mobil-mobilan. Itu sifat dunia, menipu jamaah. Kemudian di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ya. Dan kehidupan dunia itu hanyalah tipuan dan senda gurau belaka. Kemudian di ayat yang lainnya bahwasanya Allah tegaskan bahwasanya dunia hanya kesenangan sementara dan akhirat adalah kekal abadi. Di dalam surat Ghafir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata," kata Allah, ya. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini mata, hanyalah kesenangan sementara, ya, hanya sementara. Kita nih kayak orang asing, guroba, gharib. Kalau kita melakukan perjalanan, biasanya berteduh sebentar, kemudian kita berjalan lagi. Karena sebenarnya kampung kita tuh sama semuanya. Di mana kampung kita jamaah? Mungkin kalau di sini beda-beda, ada yang di Jawa, Sumatera, ya, Bali, ya. Tapi nanti kita ketika mudik di akhirat satu tujuan kita sama. Di mana kira-kira? Surga. Maka untuk mencapai tujuan kita harus tahu, ya, bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri agar kita sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan menuju surga itu beratnya, berat, ya. Ada sebagian orang punya masalah di dunia, hutang piutang, sebagiannya langsung menghabisi nyawanya sendiri, bunuh diri. Mungkin kalau kita tahu selepas kematian tidak ada yang namanya hisab, tidak ada yang namanya akhirat, mungkin kita kalau banyak masalah langsung bunuh diri. Mungkin, ya. Tapi tidak seperti itu, jemaah. Kita beriman kepada hari pembalasan, kepada hari akhir. Jadi orang yang bunuh diri, orang yang lari dari masalah kemudian bunuh diri, maka timbul masalah baru. Jadi kita hidup penuh masalah, mati pun juga punya masalah, ya. Makanya sabar, ya, sabar ketika hidup di dunia itu sampai kapan, ya, Sabar. Sampai kapan kita sabar? Sampai mati. Enggak, bukan sampai mati kita sabar. Mati juga harus sabar. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, sabar itu baru habis ketika satu kaki kita melangkahkan kaki ke surga. Baru yang namanya sabar itu habis, jemaah. Enggak ada lagi yang namanya sabar, ya. Di dunia kita mesti sabar. Begitu mati sabar. Sabar kenapa tuh jemaah? Menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat. Bahasa Arab lagi. Iya, man rabbuka. Kalau sekarang bisa antum tuh. Makanya kalau yang belum bisa belajar bahasa Arab. Ya. Di sini juga menyelenggarakan apa? Program belajar bahasa Arab. Ya. Itu belajar bahasa Arab penting buat antum untuk menjawab 3 pertanyaan malaikat di alam kubur nanti. Pertanyaan pertama, man rabbuka. Apa artinya? Oh, Masya Allah, udah pada jago, ya. Man nabiyuka, siapa nabimu? Madinuka, apa agamamu? Kalau kita bisa jawab, maka dilapangkan tuh. Kuburan kita dilapangkan sama Allah. Kemudian didatangkan amal soleh, berwujud manusia. Kalau laki-laki tampan, kalau perempuan cantik. Ya, kemudian bertanya kepada siapa kamu? Ya, saya belum pernah melihat wajah setampan kamu, serupawan kamu. Maka amal soleh kita mengatakan, ketahuilah aku ini adalah amal solehmu ketika kau masih hidup di dunia. Ditemenin tuh sampai hari kebangkitan. Yang dapat nikmat kubur dia mesti sabar. Karena dia nggak sabar tuh, kapan nih hari kebangkitan? Saya ingin disegerakan masuk ke dalam surga, nggak sabar. Yang nggak bisa jawab 3 pertanyaan malaikat juga harus sabar. Yang pertama didatangkan amal buruknya, berupa wujud manusia buruk rupa lagi bau busuk, ya, yang menemani sampai hari kebangkitan. Sabar tuh ditemenin. Kita kalau di rumah kita sekarang, sebelum rumah kita yang kedua di alam barzah, ditemani sama siapa? Istri, anak-anak yang lucu, mungkin ada orang tua, ada mertua, ya. Alhamdulillah begitu masuk ke liang kubur, nanti cuman satu yang nemenin antum tuh. Kalau enggak amal soleh atau amal toleh. Sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Sabar.
Begitu dibangkitkan, ya, ditiupkan sangkakala berapa kali? 2 kali, ya ma. Tiupan yang pertama, apa yang terjadi? Hancur alam semesta. Jadi malaikat Israfil ini sudah meletakkan sangkakalanya di mulutnya sambil menghadap arsy. Tinggal menunggu perintah Allah. Kalau suruh tiup, tiup, ya ma. Dan hari kiamat itu akan terjadi mendadak. Di hari apa? Hari Jumat. Tapi kita nggak tahu Jumat kapan. Ya. Kita nggak tahu Jumat kapan. Kata Allah, tiup wahai Israfil, maka ditiup tuh sangkakala. Tiupan pertama hancur alam semesta. Ada yang nggak hancur? Apa jamaah yang nggak hancur? Tulang ekor manusia nggak hancur. Dari situlah manusia dibangkitkan. Tiupan yang kedua, maka manusia dibangkitkan dari kuburnya. Itu juga harus sabar. Yang di kijing harus sabar tuh, susah bangkitnya. Di kijing tahu, di keramik susah dia. Wah, di keramik kuburan gue gitu ya. Yang lainnya bisa, ya kan, yang di tanah aja sesuai sunnah dia bisa tuh. Wah, alhamdulillah bisa bangkit dari kubur. Yang di kijing susah. Wah, anak gue keterlaluan katanya. Susah bapak keluar nih. Pada ngumpul semua jalan kaki tuh ke padang mahsyar, sabar lagi. Telanjang bulat dalam keadaan belum disunat, tanpa alas kaki. Udah kumpul di padang mahsyar harus sabar lagi jamaah. Ngantri dia apa? Dihisap. Satu-satu orang miskin dulu lagi yang dihisap. Yang kaya sabar. Udah gitu matahari yang jaraknya sekarang jutaan kilometer akan didekatkan. Ya, beberapa senti saja dari kepala kita. Sabar lagi ngelihat matahari yang sekarang kalau kita lihat, kuat nggak kita? Nggak kuat kita. Nanti kita lihat tuh matahari yang besar. Sehingga ketika didekatkan keringat kita mengucur deras jemaah. Kerendam sama keringat sendiri. Uniknya lautan manusia tapi volume keringatnya beda-beda. Tergantung amal perbuatan. Ada yang terendam keringatnya semata kaki, sebetis, sepaha, ya sepunggung, seleher, bahkan ada yang kelelep sama keringatnya sendiri, jemaah. Beda-beda volume keringatnya. Harus sabar juga. Ya dihisap sambil mandi keringat. Dihisap satu-satu, ya. Setelah dihisap nanti pembagian catatan amal, bagi rapot. Kita kalau sekolah bagi rapot, dikasih guru rapotnya dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri, itu sama aja. Kalau nilainya jelek ya jelek, kalau bagus ya bagus. Dari tengah atau dari atas nih, ya sama. Tapi kalau nanti pembagian rapot kita di akhirat kelak, posisi itu menentukan, ya enggak? Kalau kita menerima rapot kita, catatan amal kita dari sebelah kanan, ya, kata dalam surat Al-Haqqah, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Oh, ini nih catatan amal yang saya tunggu-tunggu. Dia tahu posisinya sudah di dalam surga. Tapi kalau dikasih catatan amal dari sebelah kiri, dia katakan fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Duhai, seandainya kiranya catatan amal ini tidak diperlihatkan kepadaku, karena dia tahu posisinya di neraka. Baik, kita lanjutkan insyaallah pada Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Tadi kita masih sampai ke sabar, ya jamaah. Jadi sabar itu, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, selesai ketika satu kaki kita melangkahkan ke dalam surga, baru selesai. Ya, baru selesai. Oleh karenanya, hidup kita, tujuan hidup kita itu satu, jamaah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk menuju surga itu butuh perjalanan yang sangat panjang. Dan kalau antum tujuannya dunia, itu sangat disayangkan. Karena dalam hadis yang sanadnya hasan riwayat Imam Tirmidzi, ya, rahimahullah, kata Nabi SAW, ala innad dunya mal'unatun. Ketahuilah, kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia itu dilaknat. Ya, dunia ini dilaknat, jemaah. Mal'unun ma fiha, dan dilaknat apa yang ada di dalam dunia tersebut. Jadi dunia dilaknat dan juga di dalamnya. Semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa, kata Nabi, kecuali. Ada 3 di sini. Yang pertama kata Nabi SAW, illa dzikrullahi wa mawalah. Kecuali zikir kepada Allah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah,
yang taat kepada Allah itu tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikecualikan. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa alimun, orang yang berilmu dikecualikan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki ilmu luar biasa mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapat apresiasi, dinaikkan derajatnya. Allah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, kata Allah. Niscaya akan kami tinggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah membedakan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang awam, jamaah. Allah angkat derajatnya, Allah kecualikan dari laknat. Kemudian yang ketiga, au muta'allim, atau orang-orang yang mempelajari ilmu. Ini juga dikecualikan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Kayak antum nih, penuntut ilmu. Ini tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikecualikan. Ya. Jadi dunia dan isinya dilaknat oleh Allah kecuali 3. Orang yang berzikir kepada Allah dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, ya, orang-orang yang berilmu, dan yang ketiga orang-orang yang mempelajari ilmu. Ini terkecualikan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu faktor kita untuk menuju ke surganya Allah adalah dengan menuntut ilmu, jemaah. Menuntut ilmu. Dan ketahuilah menuntut ilmu ini sebuah kewajiban bagi setiap muslimin dan muslimat. Nabi bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya, bagi setiap kaum muslimin dan muslimat wajib hukumnya, jemaah. Apalagi ilmu tentang akidah, mentauhidkan Allah, tadi sudah kita singgung, ya, menjauhi dari syirik kecil, syirik besar. Kemudian ilmu tentang salat, antum mesti pelajari itu, karena Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ilmu tentang puasa, begitu juga umroh dan haji dan sebagainya. Ini ilmu yang sifatnya fardu ain. Ada juga ilmu yang sifatnya fardu kifayah, ilmu tentang penyelenggaraan jenazah. Ya, ilmu waris umpamanya, ilmu matematika, fisika, satu orang belajar yang lain gugur. Bahkan bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab, jemaah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hukumnya apa? Kata beliau, hukumnya fardu ain. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Tapi sebagian para ulama lagi membagi lagi, jemaah. Bahasa Arab hukumnya fardu ain, wajib, yang dipakai untuk ibadah sehari-hari. Itu fardu ain, wajib kita belajar. Bagaimana mengucapkan syahadat dengan fasih. Bagaimana mengucapkan zikir-zikir dalam salat dengan fasih. Kan zikir-zikir dalam salat nggak bisa diganti dengan bahasa Indonesia. Bisa nggak antum? Allah Maha Besar, bisa? Nggak bisa, batal salat antum. Maka kita harus belajar bahasa Arab untuk keperluan ibadah kita sehari-hari. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ya. Karena ada sebagian juga kaum muslimin yang menyebutkan Robnya sendiri saja nggak fasih, jemaah. Nggak fasih. Maka hal-hal yang semacam ini wajib hukumnya. Belajar bahasa Arab untuk ibadah sehari-hari. Adapun untuk ilmu nahwu, kemudian ilmu sharaf, kata para ulama ini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Tapi antum tetap harus belajar. Dan kabar gembira buat kita semua, ya, di Al-Furqan sini, ya, sudah memfasilitasi kita untuk belajar bahasa Arab. Di bulan Januari insyaallah akan ada pembelajaran bahasa Arab, ya. Dan antum kalau ngaji itu harus naik level. Kalau sekarang masih Arab maklum, ya, tahun depan sudah jadi Arab fasih. Jangan Arab maklum terus. Bisanya cuman apa? Afwan gitu kan. Ahlan wa sahlan gitu. Ilal liqa. Ya, tahun depan udah ada peningkatan tuh. Ditanya bahasa Arab, aina taskun gitu ya.
Antum jawabnya kira-kira apa? Wallahu a'lam bishawab. Makanya belajar. Ini juga perlu buat nanti menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur pakai bahasa Arab antum. Ya. Begitu juga ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu Al-Qur'an contohnya. Kata para ulama, ilmu Al-Qur'an nih ya, seperti ilmu tajwid, tafsir ya, ilmu qiraat. Ini cabang disiplin ilmu yang paling mulia kata para ulama. Kenapa? Karena berhubungan langsung dengan kalamullah. Dengan kalam Allah, ilmu yang paling mulia jemaah. Makanya orang yang mengajari dan yang mempelajari itu mendapatkan predikat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik manusia adalah yang dia belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Terbebas antum dari laknat Allah. Antum penuntut ilmu belajar. Setelah belajar antum sudah bisa mengajarkan ilmu, Masya Allah. Dalam riwayat yang hatal hitan fil bahr, ya, sampai ikan-ikan di dalam lautan bertasbih, beristighfar, memohonkan ampunan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Masya Allah jemaah. Ternyata ikan-ikan di dalam lautan beristighfar, memohonkan ampunan buat orang yang mengajarkan kebaikan dan juga orang yang menuntut ilmu. Binatang tuh beristighfar sama kita. Jadi jangan sangka binatang tuh cuman apa? Diem aja gak bersuara. Mereka tuh bertasbih kepada Allah. Mereka istighfar kepada Allah. Makanya jangan sia-siakan kesempatan ini jamaah. Dunia tuh dilaknat sama Allah. Beserta isinya kecuali 3 tadi. Antum jadi penuntut ilmu, alhamdulillah. Atau jadi ahli ilmu, orang alim, alhamdulillah. Atau kalau gak bisa dua-duanya, senantiasa basahi lisan kita dengan zikir kepada Allah. Dan sebaik-baik zikir itu membaca Al-Quranul Karim. Sebaik-baik zikir itu Al-Quranul Karim. Itu kalau antum gak mau dilaknat sama Allah, gampang ya, belajar. Tapi ingat, semuanya itu harus ikhlas ya, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mungkin sekarang kita buka sesi tanya dan jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan ya, Ma? Ya. Silakan. Langsung nggak apa-apa. Baik. Iya. Bagus ya. Para sahabat ketika diperintahkan oleh Nabi SAW ya, maka ada para sahabat iman sebelum Quran. Iman sebelum Quran. Dan ini semua bisa dijamak, jemaah. Bisa digabung. Jadi antum belajar akidah juga, belajar Al-Quran juga. Mentauhidkan Allah tadi, ya, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian dijamak, dibarengi dengan belajar Al-Quranul Karim. Jangan sampai belajar tauhid tapi nggak belajar Al-Quran, atau belajar Al-Quran tapi nggak belajar tauhid. Dua-duanya bisa dijamak. Kecuali kita orang sibuk banget. Antum sesibuk apa kira-kira? Sibuk banget nggak? Seminggu 7 hari, sehari 24 jam. Itu bisa dijamak tuh jamaah. Ya, hari Sabtu belajar tauhid, umpamanya hari Ahad belajar Al-Quran, Senin bahasa Arab. Ya. Selasa fikih umpamanya, bisa dijamak ya. Apalagi sekarang pada pakai Zoom kan, mudah bagi kita semua ya. Jadi dapat semuanya, tauhid kita dapat, Al-Quran kita dapat, bahasa Arab dapat, fikih dapat ya. Selagi kita dikasih waktu sama Allah Subhanahu wa taala, kasih kesempatan, kasih kesehatan, maka jangan sia-siakan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi jemaah? Ya.
Iya. Kadang-kadang kita nuntut ilmu, kadang-kadang semangat ya. Terkadang timbul rasa malas, futur. Ya. Betapa banyak orang yang dulunya rajin ngaji, sekarang nggak pernah kelihatan. Banyak nggak ya, Mas? Sibuk Pak ya, Masya Allah. Sibuk ya. Terus gimana mengatasi rasa malas tersebut? Ini lumrah ya, Mas. Ini hal yang lumrah. Karena al-iman yazidu wa yanqus. Iman tuh kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang turun. Maka ketika iman sedang turun, jangan sampai meninggalkan amalan-amalan yang sunnah. Itu selamat kita. Selamat kata Nabi SAW. Ya. Tapi kalau ketika kita futur, ya, amalan sunnah nggak dikerjakan, apalagi amalan wajib ditinggalkan, nah ini musibah namanya. Musibah. Maka bagaimana agar kita tidak futur? Yang pertama, jangan overdosis dalam beramal. Jangan overdosis dalam beramal. Karena Allah tuh paling mencintai hambanya yang sedikit amalannya tapi continue. Nabi bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai yang sedikit tapi continue, ya Ma, continue. Continue walaupun sedikit tapi continue. Antum ngaji ya, walaupun mungkin ngajinya hari Sabtu Ahad tapi continue terus ya. Daripada dapat sebulan ngaji setiap hari terus kapok. Ya, tahun depan baru ngaji lagi. Aduh, bosen lah. Lama-lama kalah sendiri jemaah. Ini overdosis dalam beramal. Kalah sendiri dia. Makanya beramal yang biasa-biasa aja, yang sedang pertengahan kita jemaah. Enggak berlebihan dan juga tidak bermudah-mudahan. Ya, jadi pertengahan. Ya. Biar enggak kena futur. Tapi kalaupun kena futur itu hal yang lumrah. Hal yang lumrah. Kemudian yang kedua, tetap bersahabat dengan teman-teman yang solih. Pepatah Arab mengatakan as-sahibus sahib. As-sahibus sahib. Sahabat itu menarik. Bisa menarik kepada kebaikan, bisa menarik kepada keburukan. Kalau antum sahibannya sama teman-teman yang suka ngaji, kira-kira ditarik nggak? Ditarik. Lagi malas nggak kelihatan kajian, ditelepon tuh. Kemana aja nih? Ya. Ayo kita ngaji. Aduh, ini lagi malas. Udah ngaji, anak jemput ya. Akhirnya ngaji itu dia. Sahibnya sama temen yang suka ngaji, ketarik akhirnya. Padahal dulu dia yang narik tuh. Iya enggak? Ngaji yuk. Enggak aneh enggak mau, takut katanya. Kajian di situ takut, orangnya nyeremin katanya. Enggak pernah senyum katanya. Makanya senyumnya, Mak. Apa susahnya senyum sih? Jangan tanggal muda aja senyum. Tanggal tua juga antum senyum, apalagi di kajian. Enggak kenal tanggal senyum terus. Ya. Tarik. Sekali dia nggak mau diajak ngaji, 2 kali ngaji yuk, enggak nggak mau, 3 kali mungkin dia nggak enak, wah udah sering ngajak aneh ngaji nih, kalau tolak terus nggak enak, akhirnya dia ikut tuh. Begitu dia ikut kajian, ternyata enak ya, nggak seperti yang ana bayangkan, serem, ternyata enak gitu. Akhirnya ketagihan dia suka, dia menikmati ya. Yang ngajak futur. Ada nggak kasus kayak gitu? Ada, akhirnya ditarik lagi gitu, ditelepon. Gimana sih antum dulu ngajak aneh ngaji? Ya sekarang malah antum yang futur, ayo kita ngaji lagi. Akhirnya tarik-tarikan dalam kebaikan. Oh jamaah. Ya, cari teman yang solih. Ya. Karena sahabat itu menarik, as-sahibus sahib. Kemudian yang ketiga, doa sama Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang bolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku ini atas agamamu, atas amal soleh yang sudah aku kerjakan. Tolong istiqomahkan aku di atas amal soleh. Doa. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.